Hei, hei, nggak bosan-bosan nih. Aku kembali. Kali ini aku akan melanjutkan cerita horor yang tidak kalah seram dari sebelumnya. Semoga kalian juga tidak bosan ya. Daripada banyak ngomong, mending kita lanjut ceritanya. Ini dia, darah persalinan terakhir, bagian 4. Jangan lupa matikan lampu dan tetap sendiri, agar rasanya lebih dapat. Tapi sebelumnya, aku minta tolong bantu subscribe, like dan komen yang positif dan membangun ya. Ya oke. Kita langsung ke alur ceritanya. Suara azan subuh dari masjid kampung menggema lembut, seakan membawa sedikit rasa lega ke dada Bu Erem. Dengan tangan bergetar, ia menatap posisi kepala Aulia di atas bantal, mengusap keringat dingin di dahi menantunya itu. Kamu tunggu sebentar ya. Nak, ibu mau cari bantuan? Bisiknya lirih, meski hatinya dilanda panik yang sulit ditahan. Bu Erem melangkah cepat keluar rumah. Nafasnya terengah, rambut kusutnya tertiup angin pagi. Tolong, siapa saja? Teriaknya di jalan. Beberapa warga yang baru keluar rumah untuk bersiap ke masjid langsung menghampirinya. Ada apa? Bu Erem, tanya seorang bapak. Diikuti dua ibu-ibu yang terlihat khawatir. Pak, Bu, tolong Aulia. Dari semalam dia tidak sadarkan diri. Sampai sekarang, ada yang aneh. Saya takut. Suara Bu Erem pecah. Matanya berkaca-kaca. Ia lalu cepat-cepat menceritakan kejadian malam sebelumnya, bagaimana Aulia kejang. Bagaimana tubuhnya panas dingin. Dan bisikan-bisikan aneh yang keluar dari mulutnya. Seorang ibu dewasa menutup mulutnya ngeri. Ya Allah, itu kayaknya santet. Bu, lebih baik panggil Pak Ustadz. Biar cepat ditangani. Betul. Ayo kalian temani Bu Erem ke rumah Aulia dulu, sahut seorang bapak. Saya yang akan panggilkan Pak Ustadz. Rombongan kecil itu pun bergerak bersama menuju rumah. Mereka berbisik-bisik dengan wajah tegang, namun tetap berusaha menenangkan Bu Erem yang terus memegangi dadanya. Takut terjadi apa-apa pada Aulia. Sesampainya di rumah, beberapa warga berdiri mengelilingi Aulia yang masih terbaring. Suasana tegang. Hanya terdengar suara jam dinding dan napas gelisah para warga. Tiba-tiba, kelopak mata Aulia bergetar. Alhamdulillah, ucap salah satu ibu sambil menunduk. Lega, Aulia. Nak, akhirnya kamu sadar juga. Bu Erem mendekat dengan senyum gemetar. Sayang, kamu dengar ibu. Kamu, belum sempat ia selesai bicara. Tubuh Aulia mendadak, bangkit dengan hentakan keras duduk. Tegas seperti seseorang menariknya dari belakang. Matanya terbuka lebar, memutih sebagian, menatap kosong ke seluruh ruangan. Beberapa warga langsung menjerit kecil. Aulia, suara Bu Erem pecah. Mundur setengah langkah. Aulia menggerakkan kepala perlahan, memutar, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Jemarinya mencengkeram sprei, menegang, seperti kuku bisa sewaktu-waktu mencabik kain itu. Dan tiba-tiba, tubuh Aulia berdiri. Begitu cepat, begitu tidak wajar. Ia seperti tidak menggunakan keseimbangan manusia. Kakinya menapak, tapi tubuhnya condong ke depan. Punggungnya menekuk seperti tulang-tulangnya berubah bentuk. Ya Allah, bisik seseorang dengan suara parau. Belum sempat ada yang bergerak, Aulia meloncat. Meloncat begitu tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh atap. Jeritan warga pecah serempak. Aulia mendarat menempel pada dinding menempel, seperti seekor cicak. Telapak tangan dan kakinya melekat kuat. Tubuhnya tegak lurus menghadap ke bawah. Ia menoleh perlahan ke arah semua orang. Rambutnya terjuntai, menempel sebagian di pipinya. Mulutnya kemudian terbuka, tertawa panjang, serak, dan bergetar seakan berasal dari beberapa suara sekaligus. Tawa yang bukan milik Aulia. Tawa yang membuat bulu kuduk seisi ruangan berdiri. ALLAHWAKBAR, teriak salah satu warga sambil mundur terburu-buru. Bu Erem terjatuh duduk, wajah pucat pasi. Aulia, nak, astagfirullah, apa yang terjadi padamu? Aulia merayap turun di dinding. Gerakannya patah-patah dan cepat, seperti makhluk berkaki 4 yang tidak lagi mengenal sifat manusia. Sesampainya di lantai, punggungnya melengkung, kepalanya menengok ke kanan dan kiri dengan kecepatan tak normal, dan kemudian matanya tertuju pada Bu Erem. Tatapan kosong, tatapan tajam, tatapan yang bukan hers. Bu, mundur. Seorang bapak menarik Bu Erem menjauh. Tawa itu berhenti mendadak, berganti suara napas berat, terengah namun bukan seperti orang. Kelelahan lebih mirip hewan, buas yang menemukan mangsanya. Aulia merangkak cepat menuju mereka, dan warga menjerit ketakutan. Mundur sambil memanggil-manggil nama Pak Ustadz.
berharap selamat sebelum sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Aulia merangkak cepat begitu, cepat hingga lantai kayu mengeluarkan bunyi gesekan. Kasar setiap kali kuku-kukunya menyerap. Warga makin panik, sebagian mundur menabrak lemari, sebagian lagi menutup mulut dengan tangan gemetar. Tepat ketika Aulia hendak menerkam Bu Erem, pintu rumah dibanting dari luar. "Assalamualaikum." Suara itu dalam, lantang, memecah ketegangan. "Pak Ustadz." Robin berdiri di ambang pintu dengan sorban masih miring dan napas terburu-buru, menandakan ia berlari sepanjang jalan. Di belakangnya ada dua pemuda masjid membawa tas kecil berisi kitab dan minyak ruqyah. "Cepat menjauh semua," serunya. Aulia berhenti mendadak, tubuhnya miring seperti binatang yang mendengarkan suara ancaman. Kepala Aulia menoleh perlahan ke arah Pak Ustadz, dan sebuah senyum melengkung muncul di bibirnya, senyum yang menantang. Pak Ustadz maju beberapa langkah sambil membuka tas, mengambil sebotol air yang telah diruqyah. "Apapun kau, tinggalkan tubuh perempuan ini," ucapnya tegas. Bersambung, "Yang masih penasaran, ikuti terus ceritanya setiap hari." "Ya."